Selamat pagi, salam. Kita bertemu kembali di program PKL saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Juni 2024. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kita kesempatan untuk merenungkan dan membaca Alkitab hari ini. Gembala yang baik,
gembalaku selamanya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kami dalam istirahat kami malam ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami, memberi Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami dan dapat melakukan firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5 yang menyatakan tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemahagahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudaraku untuk berangkat terlebih dahulu dariku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Renungan pagi ini hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 adalah dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 5 dengan tema berilah sesuai janjimu, dengan ayat emas dari ayat ketiga yang nyatakan agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar akan sedia. Di pasal ini tampak Paulus gencar mengutarakan maksudnya meminta jemaat di Korintus memberikan bantuan kepada jemaat yang miskin di Yerusalem. Ia mendorong orang-orang di Korintus segera mewujudkan kemurahan hatinya yang telah didiskusikan setahun lamanya. Sikap jemaat Korintus membuat Paulus membanggakan rencana jemaat ini di hadapan jemaat Makedonia. Pernyataan Paulus di sini agar jemaat Korintus termotivasi segera merealisasikan bantuannya. Bahkan mereka berlomba-lomba melakukan pekerjaan baik ini. Oleh sebab itu harapannya agar mendorong jemaat Korintus menyelesaikan pelayanan kasihnya seperti yang telah dijanjikannya. Paulus tampak mengutus Titus dan kedua saudaranya supaya mengumpulkan uang yang sudah dijanjikan itu. Sebab jika Paulus sendiri yang mengutus dan mengumpulkannya, besar kemungkinan akan menimbulkan fitnah.
Karena itu, Titus dan saudara-saudaranya diutus terlebih dahulu ke Korintus untuk mengatur dan pelayanan kasih itu di sana. Juga di jemaat Korintus ada kesempatan yang lebih baik mewujudkan janji mereka untuk diberikan kepada jemaat Yerusalem yang sedang membutuhkan dengan sukarela tanpa paksaan, karena bantuan itu dibawa oleh orang-orang yang benar dan penuh kasih. Berjanji melakukan suatu perbaikan itu baik, namun lebih baik lagi kalau tidak sekedar janji, tetapi segera diwujudkan dalam tindakan konkret. Bila kita berjanji menolong orang, ingatlah, orang itu berharap tindakan nyata dari kita, karena memang dia sangat membutuhkannya. Jangan menahan berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi sesamamu, sebab Tuhan memerintahkan berbagi berkat dengan sesama lewat berkat yang berlimpah dalam hidupmu. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristuslah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding, berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur pada Tuhan karena melalui renungan-Mu, Engkau mengingatkan kami, bahkan menegur kami, agar kami berbuat baik terhadap sesama kami, agar ajar kami dan tolong kami Tuhan, melalui hikmat dan Roh Kudus-Mu, agar tidak sekedar berjanji memberikan bantuan kepada seseorang, melainkan mewujud nyatakannya dalam tindakan yang nyata. Kami juga kesempatan ini mau berdoa untuk seluruh jemaat GPIB dimanapun mereka berada, baik dalam jemaat yang di gereja maupun yang di Pelkes. Kami mohon Tuhan, secara khusus Tuhan menolong para lansia yang Tuhan perkenankan masih boleh berjalan dan berkarya bersama Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan, agar kami bersyukur dengan kehidupan dan masa tua kami, dan agar kami tidak menjadi beban bagi sesama dan anak cucu kami. Ajar kami untuk tetap tegar, untuk tetap kuat di dalam Tuhan, tidak merepotkan mereka,
dan tetap menjadi tiang doa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami pula untuk saling menyapa, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan, agar kami sesama madula, sesama lansia tetap memberi semangat kepada sesama kami. Inilah doa syukur, doa harapan kami yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan bersedia untuk mengabulkannya. Terpujilah namamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin.